Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ismawati dengan NIM K71221109. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai Pancasila era Orde Baru. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu membuat video pembelajaran. Sebelum masuk pada materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui kapan terjadinya masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Pada saat itu, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ini merupakan gambar Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Kita masuk pada materi inti, yaitu Pancasila era Orde Baru. Poin pertama, peran Pancasila pada masa Orde Baru. Di era Orde Baru, Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat. Dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia, seperti kepedulian antar warga yang sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat yang cukup baik, dan budaya gotong royong yang dijunjung tinggi. Selain penanaman nilai-nilai tersebut, dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi, yang menyatakan bahwa semua organisasi apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan sebagainya, haruslah menggunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau yang sering disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Poin kedua yaitu pelaksanaan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di masyarakat dan pemerintah. Pada masa Orde Baru, untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti penataran P4. Pada pelajar, pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh melalui Badan Penyelenggara Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk mempelajari khusus tentang P4 dengan metode indoktrinasi. Sedangkan untuk PNS dan pegawai pemerintahan lainnya, terdapat penataran P4 yang dilakukan langsung sesuai dengan badan pemerintahannya masing-masing. Pengaruh P4 yang kuat
pada masyarakat membuat masyarakat sangat paham betul mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hal tersebut pun menimbulkan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masuk pada poin 3, yaitu tentang penyimpangan terhadap Pancasila pada Orde Baru. Di masa Orde Baru ternyata terdapat penyimpangan Pancasila pada sila-silanya. Seperti yang pertama, pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Pada masa Orde Baru, agama Konghucu tidak diakui di Indonesia. Hal itu menyebabkan pemeluk agama Konghucu tidak berstatus sebagai pemeluk dari 5 agama yang diakui di Indonesia, sehingga mereka dianggap komunis dan ateis sehingga dilarang keberadaannya. Kemudian, penyimpangan terhadap Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyat yang mempunyai pandangan lain tentang kebijakan pemerintah, banyak terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut. Tidak ada penerapan bagi demokrasi Pancasila oleh masyarakat. Selanjutnya, penyimpangan terhadap Pancasila pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada masa Orde Baru, korupsi merajalela karena tidak adanya badan pengawasan atas pemerintah. Kesejahteraan rakyat yang semu membuat kekacauan tersendiri. Korupsi yang merajalela dilakukan oleh semua lapisan pemerintahan. Lalu, penyimpangan terhadap Pancasila pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemerintah pada masa Orde Baru yang terlalu otoriter dapat menjadi penyimpangan pada sila keempat ini. Seharusnya, pemerintah menerapkan sistem yang sesuai dengan undang-undang dan tidak menjadikan sistem pemerintah yang berlebihan terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah. Dan yang terakhir, penyimpangan terhadap Pancasila pada sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan P4 membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih berpancasila. Namun, bagi pelaksanaan terhadap sikap keluarga presiden pada masa itu yang boros, berkehidupan mewah, dan banyak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai puncak diagung-agungkannya Pancasila. Pada kehidupan masyarakat, Pancasila merupakan hal positif yang dapat dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. Namun, dalam beberapa penerapannya, terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.